Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahidatullah dari kelas 10F. Saya ingin menjelaskan tentang penjelasan ekonomi. Pertama, saya akan menjelaskan penjelasan tentang ilmu ekonomi ya. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada di dalam satu masyarakat. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Pengertian ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya alam yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Ilmu ekonomi juga mempelajari pendapat individu, perusahaan, hingga negara dan harga usaha hingga ketidakseimbangan ekonominya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membantu seseorang dalam memahami bagaimana perilaku ekonomi masyarakat tertentu, memberi masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pengertian pada potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai masalah ekonomi dan global. Ilmu ekonomi terapan merupakan bidang ilmu ekonomi yang menampilkan teori dari prinsip ekonomi dalam situasi real untuk memprediksi kemungkinan hasil yang berfokus pada manfaat ilmu ekonomi secara praktis, khususnya bagi individu dalam pengambilan keputusan, kebijakan, pedoman, atau standar tertentu dengan tujuan mengatasi masalah yang terjadi. Ilmu ekonomi ini biasanya menggunakan studi khusus dan statistik. Contohnya dalam lingkup perusahaan, ekonomi moneter, dan perbankan. Sejarah ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara fenomena ekonomi berubah, dilihat dan diteliti dari sudut pandang historisnya. Analisis dalam sejarah ekonomi dilakukan menggunakan gabungan cara sejarah, cara statistik, dan teori ekonomi tercapai sampai peristiwa bersejarah. Topik ini meliputi sejarah bidang usaha, sejarah keuangan, dan mencakup bagian sejarah sosial seperti sejarah kependudukan dan sejarah buruh. Sejarah ekonomi kuantas atau ekonometrik juga diutamakan sebagai kliometrik. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang sangat penting untuk mengkaji kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari berbagai kegiatan, mulai dari yang sederhana hingga kegiatan yang kompleks. Untuk menimbangkan hal tersebut, maka ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa bagian. Tujuan pembagian tersebut adalah untuk memudahkan pengkajian kegiatan ekonomi yang begitu kompleks. Ada 3 pembagian ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan gambaran fakta atau data empiris tentang peristiwa ekonomi. Fungsi ilmu ekonomi deskriptif adalah untuk mengkaji kondisi perekonomian di suatu tempat atau wilayah tertentu. Ilmu ekonomi teori dilansir dari buku Kamus Lengkap Istilah Ekonomi 2020 karya Tim Panca Akarsara. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang mengkaji gejala-gejala yang timbul akibat dari perbuatan manusia dan rangka meningkatkan kesejahteraan. Penjelasan tentang pengertian ilmu ekonomi. Kelangkaan sumber daya adalah suatu keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan atas alat pemuas lainnya. Keadaan ini mendorong manusia untuk melakukan pilihan di antara berbagai alternatif yang paling menguntungkan. Dalam teori ekonomi, sumber daya apapun memiliki nilai dari nol atau tidak berharga hingga langka, yang artinya semakin langka, semakin bernilai pula pengorbanan atau harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Ciri-ciri kelangkaan: 1. Sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi. Dengan kata lain, alat pemuas
berupa barang atau jasa terbatas. 2. Keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi dapat dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. 3. Jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas karena tidak diproduksi lagi, sehingga mengakibatkan sulit didapat. 4. Harga permintaan melambung tinggi dibanding dengan harga biasa karena jumlahnya terbatas, sedangkan permintaan dari konsumen tinggi. 5. Konsumen harus berkorban demi mendapat alat pemuas yang berupa barang atau jasa, bahkan sampai mengorbankan kebutuhan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia dibagi atas 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah membutuhkan utama yang harus dipenuhi supaya individu dapat mempertahankan hidupnya. 2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. 3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Hal tersebut karena tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier adalah hanya untuk kesenangan pribadi saja. Setiap individu memiliki kebutuhan tersier yang berbeda satu sama lain. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kesalahan.